Untuk sembah bakti ring ide yang widi saking mana suci tok nirmala. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Gria Batan Duren, tepatnya di Batu Bulan. Halo Batu Bulan. Nah, sekarang Santi mau nunas ilmu kepada Gus Haji Suwarjate. Karena apa? Karena sekarang ada kegiatan pasraman Baliaga Kerti, ya kan? Yang Santi memang belum tahu kegiatannya seperti apa. Karena ini cukup menarik, menambah knowledge yang ada di pemirsa Santi Dharma Chandra. Nanti kita bisa cek untuk melihat keseruannya, melihat bagaimana sakralnya, melihat bagaimana kegiatan yang ada di Gria Batan Duren. Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, dan share channel kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Suksma. Ratu Batara Batari, lunas ratune suci, damu munggah wangi, damu idama bakti. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, Astunggara, saat ini Santi berada di Gria Batan Duren, Batu Bulan, Gianyar, Bali. Sebelumnya Om Swastiastu, Gus Haji. Swastiastu tuh Gus. Baiklah, ini kan tadi momen yang luar biasa kalau menurut Santi kan, dan Santi masih memang belum mengerti dan belum memahami apa sih untuk maksud untuk acara yang ada di sini. Karena tak lihat tadi itu ada peran dari ide dalam dari Kelungkung juga, Ratu Pedanda juga, terus ada sisa-sisa dari pasraman Baliaga Kerti seperti itu. Baiklah Gus Haji, yang nunas ilmu sebelumnya, ini sebenarnya acaranya apa ini untuk momen untuk di Gria Batan Duren ini? Iya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih Santi Dharma Chandra. Kami Yayasan Dreste Bali, Pasraman Baliaga Kerti, dan didampingi niki salah satu sekretaris satu kita, namanya Wayan Agus Rama. Beliau juga dari wilayah Badung, dari Legian nih, ya, anak muda milenial. Luar biasa ya. Yayasan Dreste Bali, Pasraman Baliaga Kerti ini di Gria Batan Duren, Batu Bulan ini kami melaksanakan kegiatan upacara Mejaya-jaya, Upanayana, dan Samawartana. Upanayana ini adalah kegiatan Mejaya-jaya yang diikuti oleh sisya baru. Sisya baru. Ya, sisya baru. Sisya yang baru akan mengikuti pendidikan di Yayasan Pasraman Baliaga Kerti ini gitu. Itu namanya kegiatan upacaranya Upanayana. Jadi di Puput ini ada ritual upacara yadnyanya dipuput oleh ide Paranda Siwa dan ide dalam Semaraputra. Di mana ide dalam Semaraputra dalam eka pertama beliau itu adalah Sang Maha Rajakerta. Sang Maha Rajakerta itu bagaimana itu? Beliau itu Sang itu artinya beliau yang kita hormati, kita muliakan. Maha itu artinya besar. Raja itu adalah sebagai kepala penghulu masyarakat suku Bali. Kerta itu kedamaian. Nah, beliau salah satu keturunan dari Raja Bali. Yaitu Sri Aji dalam Waturenggong. Beliau sekarang raja yang beristana di Puri Kelungkung, namanya Puri Swece Pura. Kenapa kami menyertakan ide dalam Semaraputra? Karena beliau itu adalah sang, seperti yang saya sampaikan, Sang Maharaja Rajakerta, atau Sang Nata Putus juga bisa dibilang seperti itu. Jadi di sini upacara Mejaya-jaya, Upanayana ini merupakan salah satu ciri khas daripada Yayasan Baliaga Kerti, di mana sisya sebelum mendapatkan pelatihan di sini memohon tuntun kepada Ide Betara dengan prabawa Sang Hyang Aji Saraswati, wajib mereka itu disahkan secara spiritual, namanya upacara Mejaya-jaya Upanayana. Dan Samawartana lagi satu. Samawartana itu diikuti oleh sisya yang sudah mendapatkan pelatihan di yayasan ini selama 6 bulan. Sama artinya itu pengetahuan yang sama yang didapat oleh sisya di Pasraman Baliaga Kerti, dan akan dijadikan sebuah bekal oleh sisya
di dalam pelayanan umat sebagai pemangku, begitu juga sebagai mangku dalang, begitu juga sebagai mangku topeng wali Sidakarya. Tadi juga ada yang apa sisa untuk topeng juga ada, pemangku juga ada, ya, dan serati pun juga ada, dalang juga ada, ya, dalang wayang itu ya. Dan ide dalam itu juga kami simbolkan sebagai sentralnya budaya. Karena ide dalam itu kan adalah penglingsir puri atau kesatria wangsia yang ada di Bali. Makanya beliau itu disebut keturunan dalam. Ide dalam Samaraputra. Dalam Sukawati, dalam Pemayun, dalam Segening, yang termasuk para Arya di Bali. Ide dalam itu sudah disepakati sebagai penglingsir daripada raja-raja yang ada di Bali, termasuk raja-raja kecil. Hingga puri ini sebagai barometer daripada puri-puri yang ada di seluruh Bali. Luar biasa. Nah, gitu. Nah, tadi kan berarti ini memang seperti kayak apa ya, pelatihannya tuh berapa bulan dan memang untuk tempat pelatihannya sendiri di mana itu? Ya, Niki mungkin. Sebagai generasi muda, kenalan dong, tampil dulu dong. Kenalan dulu, semangat. Iya. Sama-sama anak hukum tapi bedanya udah magister hukumnya. Santi melencong untuk di manajemen. Boleh gantian. Titiang Yayasan Baliaga Kertih ini merupakan sebuah yayasan yang kental sekali dengan tradisi dan budayanya, tetapi memiliki modernisasi. Modernisasi gimana itu? Kekinian dia, kekinian mengikuti zaman milenial sekarang. Sekarang kan generasi Z. Bisa ndak kita membuat sebuah kemasan pelatihan agama, budaya, tradisi yang berkearifan lokal, tetapi diminati oleh generasi muda? Bisa kita kemas seperti kekinian, tetapi tidak menghilangkan akar-akar budaya, identitas budaya, kearifan lokal yang ada di Bali gitu. Makanya pelatihan ini diikuti oleh siswa selama 6 bulan. Dan pelatihan itu terkurikulum. Bulan pertama, bulan kedua materinya seperti ini, bulan ketiga materinya seperti ini, bulan keempat, dan bulan kelima sampai akhirnya di bulan keenam, siswa itu wajib melakukan dan melaksanakan kegiatan ujian. Jadi ada ujiannya ya? Ada ujiannya, semacam kompetisi seperti itulah. Agar kita yakin siswa itu mendapatkan pelatihan di sini betul-betul siap melayani umat, siap sebagai memenuhi daripada kebutuhan umat di dalam kegiatan kerohanian pancayatnya yang dilaksanakan oleh umat Hindu Bali. Demikian. Baiklah. Nah, ini kan untuk kurikulumnya sudah ada, tekniknya juga maksudnya ujian-ujiannya sudah ada. Untuk lokasinya ketika pas waktu untuk pelatihan-pelatihan itu di mana sih, Gus Haji? Begini, Yayasan Baliaga Kertih sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga. Ini kita bisa kita dirikan di berbagai cabang di kabupaten kota. Pusatnya sih ada di Gianyar. Di wilayah Kecamatan Belabatuh, Girya Jasri, Desa Blege. Nah, sekarang di wilayah Batu Bulan, bertepatan di Gria Batan Duren, atas dasar seizin ide Perana dan putra-putra beliau. Jadi yayasan ini kita adakan di Batu Bulan. Jadi di Gria Batan Duren ini adalah cabang daripada Yayasan Baliaga Kertih yang ada di wilayah Kabupaten Gianyar. Nah, kemungkinan besar juga ada di kabupaten lain, Badung, Denpasar, Tabanan, Negara, Singaraja, Karangasem, sampai Lombok, Mataram. Rencananya kita sudah ada rencana di Mataram, di Geria Cemara namanya. Di situ kita sudah adakan semacam pembicaraan kepada tokoh-tokoh di Lombok, tinggal kita membentuk sumber daya manusia saja dan formatur. Nah, kenapa kami memiliki program seperti itu ada di kabupaten kota, termasuk di luar Bali, karena yayasan kami ini secara legitimasi sudah sah
memiliki badan hukum sudah, SK Menkumham, dan kita di Kementerian Agama sudah terdaftar, di Kesbangpol juga terdaftar, dan hebatnya kita, istimewanya kita, di sini kita sudah melakukan kerjasama dengan MDA Provinsi Bali. MDA itu yang Majelis Agung Desa Adat Provinsi Bali. Kita sudah kerjasama. Kan pengurusnya juga Gus Haji juga sih. Gimana? Kebetulan saya sendiri sebagai petajuh, satu membidangi agama, budaya, adat, tradisi, dan kearifan lokal, hingga menjadi satu kesatuan lah Bali Age Kertih niki dengan MDA Provinsi Bali. Nah, disinilah peran kita, Gus Haji Tiang selaku ketua Yayasan Bali Age Kertih merangkul anak-anak muda kaum milenial seperti niki. Beliau niki orang hukum, baru selesai S2-nya. Luar biasa. Tapi Tiang sendiri sangat bangga sama anak-anak muda karena mereka mampu beradaptasi dan berakulturasi dengan modernnya dia di generasi Z itu, berakulturasi dengan tradisi dan budaya, dan mereka sangat bangga sekali bisa bersama-sama di Yayasan Bali Age Kertih. Banyak sekali, bukan ini saja, termasuk di koordinator pendidikan kita anak muda juga, alumni dari UAN sekarang masih menempuh pendidikan S2 juga di UAN. Begitu juga di sekretaris 2 kita juga alumni UAN dan sekarang lagi melanjutkan S2 di filsafat di UAN. Kita ada orang IT juga. Sekarang kita memiliki orang IT di mana program kita nih bisa dijangkau di website kita. Namanya baliagekertih.com. Kita sudah punya web. Jadi apabila ada umat mau browsing dan pingin atau kepo lah dengan Yayasan Bali Age Kertih ini, bisa browsing di websitenya Bali Age Kertih, baliagekertih.com. Ya, demikian. Baiklah. Satu lagi, siapa Gus Haji, gimana sih caranya, mungkin di luar sana juga pengen ikutan, boleh disebutkan untuk kontak personnya mungkin ya, nanti kalau untuk pendaftaran kan ada yang pengen bisa belajar tari topeng misalnya, ada pengen yang bisa jadi dalang atau mungkin untuk menekuni ilmu agama untuk menjadi pemangku seperti itu kan. Jadi kan dibimbing langsung dengan Ratu Pedanda juga, terus habis itu dengan Gus Haji juga, dan ilmu-ilmu yang dibekali juga. Itu bagaimana sih syaratnya gitu loh? Apa cuma sekedar daftar atau bagaimana? Syaratnya adalah niat dan sungguh-sungguh itu dulu. Niat dan sungguh-sungguh dan betul-betul mau setia dengan ajaran leluhur, yaitu ajaran Hindu Bali, ajaran Hindu Nusantara yang berdasarkan Pancasrada dan 3 kerangka Tatwa, Susila, dan Upacara. Itu dulu. Terus yang kedua, mendaftarkan dirinya dengan cara menyerahkan foto KTP dan biodata lainnya. Dan untuk sementara ini, karena Yayasan Bali Age Kertih kita mandiri, tidak memiliki dan belum mendapat bantuan dari instansi terkait pemerintah, yaitu MDA, Kementerian Agama terutama nih, Kementerian Agama, Dirjen Kementerian Bima Sindu terutama, dan pemerintah provinsi dan kabupaten, kita belum mendapatkan bantuan. Jadi kita sementara baru berusia 2,5 tahun, mau menjelang 3 tahun, kita masih tetap mandiri dan minta donatur langsung kepada para tokoh dan sisya yang mengikuti pelatihan menjadi sisya di Peseraman. Jadi kami itu hanya mengelola itu saja, mengelola punya dari sisya dan donatur daripada tokoh-tokoh gitu. Biasa. Semoga nanti lebih berkembang ya, karena kan ilmu kan lebih banyak dibutuhkan juga. Dan tutor juga. Tutor Bali Age Kertih kepemangkuan itu saya sendiri. Kami memiliki 3 tutor tetap di sini. Saya sendiri, Ngurah Lanang, sama Jero Mangku Surya. Dan kadang-kadang kita Nur Ide Pedanda, seorang Sulinge, seorang Wiku. Dan juga kita mencari cendekiawan, para profesor yang memiliki pengetahuan agama, budaya dan tradisi. Profesor banyak dengan UAN, kita kerjasama dengan UNHI juga kerjasama, dan para tokoh-tokoh yang mumpuni di bidang agama, budaya, dan tradisi.
Luar biasa ya. Jadi next ini sebagai yang tadi itu sebagai apa ya? Peresmian sisya. Iya, ya peresmian kan? sisya. Sahnya mereka menjadi sisya dan resminya mereka sudah mendapatkan pelatihan selama 6 bulan. Resminya gitu. pas waktu itu. Nanti habis itu setelah 6 bulan baru ada kegiatan lagi yang kayak kemarin pas waktu di Badung ya, Badung apa Sangnya yang pas waktu itu kan? Oh, di Pucak Tedung. Iya, ujian kepemangkuannya ya. Gitu ya. Jadi kalau setelah udah pembekalan materi dan lain-lain baru nanti ada acara seperti itu. Ada acara. Ini sisya baru. Sekarang ini tanggal 7 sekarang Oktober 2024. Jadi diikuti oleh sisya angkat yang ke-6. Mulai tanggal 11 ini hari Jumat mereka sudah mulai pelatihan. Yaitu pemangku. Materinya itu adalah materi tato agama dan sesana kepemangkuan di bulan pertama oleh pemangku niki. Terus di bulan kedua mereka mendapatkan arti mantra dan puja. Di bulan ketiga mereka mendapatkan praktek nyuarang gente. Di bulan keempat mereka mendapatkan wariga. Sikut satak nih kan. Terus astagfirullah kusali. Terus di bulan kelima lagi mereka mendapatkan pemantapan praktek puja mantra dan pengenalan Upakara Banten, tatua Upakara Banten. Di bulan keenam pemantapan lagi. Di bulan terakhir itu pemantapan praktek puja mantra pengastawa. Sampai di akhir bulan-bulan keenam mereka mengikuti ujian. Dan kita ajak mereka nih ke ujian di Pura Sadkayangan dan Dangkayangan. Oh gitu ya. Jadi puranya yang penting itu nanti beda-beda tempat ya. Beda-beda tempat. Ya, kemungkinan nanti bisa di Pura Melanting, bisa di Pura Dangkayangan lah, seperti itu. Bisa di Uluwatu, bisa di Tanah Lot, gitu ya? Bisa juga di Ulun Danu. Tapi tetap kita seizin daripada pemangku yang pengamung pura itu. Itu bagian daripada etika. Siap. Luar biasa Gus Haji udah berkenan untuk membagikan ilmu di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Semoga kita semua bisa lebih mengenal adat budaya dengan karena kadang Gen Z tadi ya, kadang kan kalau mau belajar agama, aduh nanti ke dewan-dewan deh. Aduh nanti ke gereja deh. Aturannya gini, nanti bahasanya gini gitu-gitu. Jadi kan kewah kan. Jadi tapi gimana kita mengenalkan secara kita tetap menjaga etika dan semuanya agar tetap enjoy dalam untuk belajar. Istimewanya di Bali Agakerti dari sisi pemangku 1, 2, 3, 4 dan angkatan kelima yang terakhir. Kita memberikan pemahaman ketuhanan itu dengan logika. Oh gitu ya. Jadi kita bisa melogikakan Tuhan atas dasar pengetahuan yang mereka dapatkan di sini. Jadi Tuhan itu bisa kita teorikan. Teologi Hindu Bali. Tuhan itu bisa kita teorikan, bahkan kita wujudkan dalam teori-teori secara akademis. Jadi maka daripada itu mari kita belajar ilmu ketuhanan secara logika atas dasar kajian-kajian teologi Hindu Bali, Hindu Nusantara, agar tidak kita salah sedikit ke dewan-dewan, sedikit-sedikit kerawahan gitu ya. Gitu. Kok gampang sekali kerawahan bagaimana itu Gus Haji? Nah, ini ada klasifikasinya. Bisa kita logikakan dengan memakai teori-teori teologi yang ada di Yayasan Bali Agakerti. Kita ada kajian, kita ada semacam semacam penelitian gitu lah. Seperti apa sih bentuk Tuhan bisa kita wujudkan dengan teori-teori itu. Itu istimewanya di sini. Nanti dibahas itu karena Santi juga kepo banget gitu loh. Ya kan sekarang kita fokus untuk pembahasan yang ada di kegiatan Pasraman Bali Agakerti yang ada di Gria Batang Duren seperti itu kan. Nah, selain itu juga ada Facebooknya juga ya. Ya, Facebooknya di mana? Di Bali Agakerti. Di Bali Agakerti nanti bisa di searching aja di Facebooknya. Untuk di media sosialnya ada apa lagi? YouTube, channel YouTube juga ada. Channelnya ada di Bali Gusto Topeng itu. Bali Gusto Topeng di situ adalah channel khusus untuk kegiatan daripada program Yayasan Bali Agakerti. Luar biasa. Sedikit informasi ya. Bali Agakerti kan didirikan pada tanggal 2 bulan 2 2022. Jadi di sana saya sebagai generasi muda pertama kali untuk ikut bergabung dan menjadi bagian dari keluarga Bali Agakerti. Di sana kami generasi muda itu melihat bahwa
oh ini ada tempat bisa kita menjadikan wadah untuk generasi muda untuk belajar bagaimana tatanan agama Hindu, khususnya agama Hindu Bali dengan bahasa kita, bahasa milenial, bahasa anak muda zaman sekarang, sehingga kita tidak sungkan untuk belajar di Bali Agakerti, walaupun banyak orang praktisi, akademisi yang ada di Bali Agakerti, kami generasi muda tidak sungkan untuk bertanya. Saya biasa berdiskusi sama Gus Haji sampai jam 2 pagi. Emang ya kalau udah kita ilmunya tuh pengen banget ngobrol terus gitu kan. Karena semua harus kita bahasakan, apalagi secara hukum juga bagaimana tentang hukum adat di Hindu di Bali seperti apa, Dreste dan Desa Mawacara kan ada catur Dreste. Itu kita harus pahami karena generasi muda lah ujung tombak desa adat. Maksudnya generasi muda ujung tombak desa adat. Kenapa seperti itu? Karena pemikiran kayak gitu. Menurut saya sebagai generasi muda, semenjak saya belajar dan diberi pemahaman di Bali Agakerti, di sana peran generasi muda dalam menjaga tatanan adat, istiadat dan budaya, seni dan budaya, tentunya bagaimana kita menerapkan kepada masyarakat adat untuk memanajemen desa adat. Kajian yang perlu dilihat adalah awik-awik, aturan-aturan yang ada di desa adat. Apakah itu bisa dilaksanakan relevan dengan kekinian atau bagaimana? Karena banyak pandangan dari generasi muda melihat awik-awik itu tajam ke dalam, tumpul keluar. Tumpul keluar. Sehingga saya berdiskusi dengan Gus Aji bagaimana kita menerapkan itu dari segi hukum sangat bagus pemaparannya. Itu yang sangat penting dari kita generasi muda biar tidak terlalu takut untuk belajar. Jadi contoh pertama adalah waktu itu saya ikut dalam paruman besar di Desa Adat Celuk. Di Celuk ya? Ya, Desa Adat Celuk. Sukawati, ya Nyahar. Itu di dalam paruman itu dihadirkan para tokoh. Di sana kami hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menjadi serati Banten. Ya. Dalam program Widya Krama. Di sana kami melatih 100 serati dan mancegre. Mancegre adalah yang ikut membantu membuat Banten dalam arti daging-dagingan. Sehingga di sana saya belajar bahwa kemanfaatan dari Bali Agakerti berdampak pada masyarakat sekitar. Dilihat juga perannya ya, jadi ilmunya bisa diterapkan di masyarakat. Betul sekali. Ya. Terus, jadi kita tidak, mungkin pemerintah bisa membuat aturan, aturan yang ada sudah dibuat, regulasi sudah dibuat, tapi penerapan di lapangan belum. Maka tujuan kami bergerak ke akar rumput untuk melestarikan dan memanajemen desa adat agar diperkuat kembali. Kami perlu support dari pemerintah untuk bagaimana kami juga menjadi bagian dari pemerintah yang turun ke akar rumput untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada desa adat. Itu yang sudah kami jalani dan perlu mungkin pemerintah tinjau kembali ke lapangan seperti apa track record kami Bali Agakerti di lapangan. Bukan dilihat dari apa yang kita kerjakan, tapi mungkin dilihat dampaknya seperti apa. Itu yang lebih manfaat kita. Karena kita tidak pernah saya pernah diajarkan sama Gus Aji untuk musolah menarikan topeng tanpa mengambil sesari sedikit pun. Karena kita memaknai bahwa iatnya adalah apa ya? Korban yang tulus yang kita sembahkan kepada Tuhan. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan
kayak menjadi pemangku, jadi topeng, itu sebuah dedikasi kita sebagai umat manusia untuk kiatnya kita dengan ilmu, knowledge yang kita bekali, kita persembahkan untuk Tuhan dan masyarakat seperti itu ya. Karena kami yakin tidak ada sesuatu perbuatan yang kita lakukan itu tidak ada hasil. Iya sih, benar sekali. Tidak mungkin itu sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita perbuat tidak mungkin tidak hasil. Pasti ada hasil, itu sudah menjadi hukum alam. Cuman hasilnya itu seperti apa gitu hanya kita yang tahu. Tidak mungkin kita seperti kita jualan sekarang dapat hasil uang. Kalau dalam Baliaga Kertih ini tidak seperti itu. Makanya slogan kami itu adalah Niskama Karma. Niskama Karma itu gimana itu? Niskama Karma artinya mari kita tetap berbuat dan berupaya dan bekerja, jangan pernah diam. Lakukan dengan tulus ikhlas. Itu artinya Niskama Karma. Itu slogan kita di Baliaga Kertih. Kayaknya mau tak jadiin prinsip hidup deh. Mari kita berbuat, bekerja, jangan pernah diam, lakukan dengan tulus ikhlas. Saya yakin sekali itu ada. Kalau ndak sekarang, mungkin kelahiran yang akan datang. Kita kan percaya dengan Punarbawa. Titiang sih maunya lahirnya nanti lebih baik daripada kelahiran sekarang. Bila perlu tidak lahir lagi, kan seperti itu. Seperti tujuan daripada agama Hindu itu kan Moksatam Jagat Hita, ya Caiti Dharma, tidak lahir kembali. Ketika kita dilahirkan kembali berarti ada sesuatu yang belum selesai di kita. Harus kita selesaikan. Salah satunya inilah jalan kita untuk menyelesaikan tugas di dalam Yayasan Baliaga Kertih, dalam slogan kita Niskama Karma. Untuk Widya Krama yang disampaikan oleh Agus Rama tadi, itu adalah program memanajemen desa adat. Bagaimana desa adat itu bisa kita manajemen, karena apa? Karena ekonomi masyarakat Bali sekarang itu sudah beralih menjadi ekonomi industri, tidak lagi ekonomi agraris. Kalau dulu masih ekonomi agraris, bisa kita tungkukul ngaya, tungkukul tedun. Sekarang tidak. Ada sekarang menjadi pegawai negeri, ada sekarang bergerak di pariwisata, ada sekarang menjadi karyawan, ada bekerja di pabrik, hingga mereka itu diatur oleh sebuah pekerjaan, hingga mereka tidak bisa totalitas tedun ke desa. Makanya bagaimana caranya? Mari kita memanajemen desa adat, karena masyarakat Hindu Bali yang diikat oleh sebuah sistem hukum adat yang disebut dengan desa adat, kita diikat oleh dua sistem, yaitu sistem kerohanian dan sistem sosial. Sistem sosial itu masuk ke duka, ada kematian, ada saudara kita nganten. Sistem kerohaniannya itu ngamongan kayang tiga. Bisa enggak sistem dari dua sistem ini mendapatkan ada nilai-nilai ekonomi yang didapatkan oleh masyarakat kita, agar tidak berat menjadi agama Hindu gitu. Berat sekali menjadi agama Hindu ya, karena desa adat yang tidak bisa menyesuaikan dengan situasi sosial ekonomi masyarakat sekarang gitu. Boleh jadi untuk landasan acuan, mungkin ada terobosan ekonomi berbasis dharma gitu ya. Ekonomi berbasis dharma, makanya Niskama Karma itulah dia. Ekonomi berbasis Niskama Karma. Manusia itu pasti ada hasil, enggak mungkin. Jadi memang kita harus punya program kesejahteraan. Jadi kami di Yayasan Baliaga Kertih, semua niki pengurus-pengurus, maunya kami pun juga nanti rencana akan kami berikanlah semacam uang bensin kepada mereka. Siapa sih yang mau kita ajak terus kerja ngayah aja. Sekali-sekali lah kita pikirkanlah itu. Tetapi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saudara kita yang kita ajak di Yayasan Baliaga Kertih. Kita terbuka aja untuk hal itu. Kita terbuka saja gitu loh. Ya, untuk itu aja yang bisa yang saya sampaikan kurang lebih ya. Luar biasa untuk Gus Haji. Jadi untuk bagaimana tadi untuk pembekalan materi dan sesuai dengan prinsip-prinsip tentang 3 kerangka tadi, terus bagaimana dengan modernisasi tentang untuk generasi milenial udah dijelaskan juga oleh Pak Sraman Baliaga Kertih seperti itu. Baiklah, terima kasih sudah diberikan untuk waktunya semua buat Gus Haji. Semoga karena banyak banget nih ilmu yang saya dapat dari Gus Haji juga. Jadi untuk disampaikan kepada publik. Lunas doanya Gus Haji, semoga channel Santi Dharma Chandra bisa bermanfaat bagi umat Dharma. Mau ditutup dengan doa. Terima kasih kepada Santi Dharma Chandra, begitu juga teman-teman formatur kepengurusan Yayasan Baliaga Kertih dan sisir Pasraman yang baru maupun yang lama, atas dukungannya Yayasan Baliaga Kertih bisa berjalan sampai sekarang.
atas anugerah Ida Sang Hyang Pramekawi, semoga yayasan ini bisa tetap eksis dan berkelanjutan dan nanti diwariskan oleh generasi muda kita. Nanti tidak harus saya aja menjadi ketua umum di yayasan, kemungkinan juga nanti generasi muda seperti Agus Rama dan teman-teman yang lain, karena yayasan ini bukan milik saya. Peseraman ini adalah milik umat Hindu Bali Nusantara. Mari kita doa. Om Awigena Mastu Nama Sidyam, Om Saraswati Pramosidya Yanama Swaha, Sarwa Karya Suda Nirmala Yanama Swaha. Om Santi, 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 Om.